Sungguh miris ini yang terjadi di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta dan penikmat Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu politik kebencian dan ujaran permusuhan dalam perspektif Al-Quran. Dalam praktik politik saat ini, ujaran kebencian dan permusuhan sering digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan dengan cara provokasi, fitnah, dan stigmatisasi kelompok tertentu. Hal ini menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan masyarakat. Al-Quran dengan tegas melarang segala bentuk ujaran kebencian dan mendorong etika komunikasi yang adil, santun, serta menjaga martabat manusia. Karena itu, perspektif Al-Quran penting dijadikan dasar dalam membangun politik yang beradab dan bermoral. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dan pada ayat ke-12, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Tidak hanya dalam Al-Quran, ujaran kebencian dan permusuhan pada saat kampanye dilarang tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu, khususnya pada pasal 280 ayat 1 huruf C yang melarang peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras atau golongan, serta melarang menghasut dan mengadu domba, dengan sanksi pidana, penjara dan denda bagi pelanggarnya. Imam At-Tabari menegaskan bahwa larangan sukhriyah atau mengolok-olok, celaan dan tanabuz atau julukan buruk bersifat umum berlaku dalam seluruh relasi sosial. Ujaran kebencian dipandang sebagai kezaliman moral karena merusak kehormatan manusia. Dalam konteks politik, praktik ini dianggap penyimpangan dari adab bermasyarakat yang dituntut Al-Quran. Dan Imam Al-Qurtubi juga menegaskan, menghina kelompok lain meski atas nama kepentingan umum atau kekuasaan tetap haram. Ujaran permusuhan membuka pintu fitnah sosial dan perpecahan. Politik yang dibangun atas kebencian bertentangan dengan tujuan syariat atau maqasidul syariah, terutama menjaga persatuan dan kehormatan manusia. Apa saja akibat terjadinya politik kebencian itu?
terjadi di negeri kita. Yang pertama, akibat terhadap individu, yaitu kerusakan akhlak dan hati, menumbuhkan dendam, hasad atau iri dan permusuhan, menghilangkan empati dan objektivitas berfikir. Yang kedua, akibat terhadap masyarakat sosial, polarisasi dan perpecahan umat. Masyarakat terbelah dalam blok kami versus mereka, hilangnya ukhuwah Islamiyah, Insaniyah dan Wataniyah. Politik kebencian ini bertentangan langsung dengan prinsip persatuan yang ditekankan Al-Quran. Dan akibat yang ketiga, terhadap dunia politik dan negara, politik tanpa etika. Politik tidak lagi berorientasi pada kemaslahatan, tetapi kemenangan. Kebenaran dikorbankan demi sentimen massa. Delegitimasi demokrasi dan kepemimpinan. Pemimpin lahir dari manipulasi emosi, bukan kapasitas. Masyarakat sulit menerima hasil politik dengan lapang dada. Politik kebencian dan ujaran permusuhan merupakan praktik yang bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran secara tegas melarang segala bentuk penghinaan, provokasi, fitnah dan kekerasan verbal karena merusak kehormatan manusia, melemahkan persatuan umat, serta menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Dengan demikian, Al-Quran menempatkan politik sebagai ruang pengabdian moral yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan bersama. Politik yang dibangun di atas kebencian bukanlah sarana perubahan yang sah menurut Al-Quran, melainkan bentuk penyimpangan dari tujuan syariah. Oleh karena itu, etika komunikasi Qurani yang menekankan kelembutan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan politik yang bermartabat, damai, dan berkeadilan.